tadi belum dibahas khusus mungkin Bapak tentang pemikiran liberal itu sendiri itu apa sih Pak? Tentang kata liberal itu Pak. Oke. Mungkin bisa Ya, dijelaskan dulu Pak. liberal itu kan dari bahasa Inggris ya. Liberation itu pembebasan. Liberal itu bebas. Liberalism itu adalah sebuah, katakanlah, orientasi pemikiran yang bebas gitu. Tapi apakah bebas itu tidak ada batasnya? Memang liberalisme pun tafsirnya banyak gitu loh. Tafsirnya banyak. Ada yang menganggap liberalisme itu sebagai ideologi dalam pembangunan. Ideologi pembangunan itu maksudnya kelompok-kelompok yang menjadi korban pembangunan itu lalu meresponnya dengan membebaskan diri. Lalu bagaimana ini kalau diterapkan dalam wilayah keagamaan? Gitu. Sebenarnya secara yang saya pahami, kata-kata liberal itu lebih ditujukan untuk membebaskan agama dari belenggu-belenggu, ya, dari belenggu yang justru menjadikan agama itu tidak tampak sebagai agama. Jadi misalnya agama dibajak untuk kepentingan tertentu. Nah, itu harus dibebaskan. Orang harus dibebaskan pemikirannya bahwa jangan begitu, beragama itu tidak begitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kata dasarnya itu sebenarnya netral. Tapi mungkin karena di Indonesia ada sejarah khusus tentang liberalisme itu sehingga negatif sekali. Dan sekali terstigma liberal itu berat sekali. Beratnya itu banyak lah, itu saya mengalami. Itu berpengaruh sampai kehidupan sehari-hari Pak. Oh iya, iya. Kalau orang sudah memberikan stigma itu akan pengaruhnya sampai Luar biasa besar. kehidupan sehari-hari. Luar biasa besar. Jadi sederhananya begitu, tapi bahwa masyarakat memahaminya secara umum ya itu tadi, itu berkaitan dengan TBC dan BPJS tadi. Nah, selanjutnya Pak Kamboy ya, sekali lagi sulit membedakan ya ketika sering memanggilnya Bapak kemudian tapi Kamboy ini sering banget ya, artinya sudah sangat melalang buana ya ke luar negeri gitu. Mungkin terakhir ya ada ke Amerika ya Pak ya dan sebagainya. Ke Iran yang terakhir ini. Nah, ada banyak penelitian Kamboy tentang misalnya bagaimana negara-negara Islam, misalnya, perilaku negara Islam. Nah, salah satu penelitian dari George Washington University itu tahun 2010. Nah, penelitinya itu Hussein Askari. Nah, dia meneliti pertanyaan dasar begini, how are Islamic Iya Pak. How Islamic are Islamic countries. Mungkin bahasanya bagaimana Islam di negara-negara Islam gitu Pak ya. Nah, ada sekitar 208 yang diteliti negara. Nah, yang menariknya dari hasil itu Pak Kamboy, ternyata dari 208 itu negara yang disebut Islami dalam tanda kutip praktek Islami itu Pak, itu menempatkan New Zealand. Kemudian Luxembourg yang kedua itu Pak. Nah, Malaysia aja itu mungkin hanya ada di urutan 38 Pak. Yang disebut. Jadi di atas itu 10 itu masih negara yang dianggap mungkin tadi barat itu Pak. Tapi ternyata perilaku kesehariannya itu mencerminkan Islam sekali. Nah, itu seperti apa Bapak memandangnya? Ada apa namanya Pak? Perbedaan kok seperti ini? Betul. Ya, saya membaca penelitian itu dan ini memang menarik ya. Penelitian yang dilakukan oleh SS Rehman dan Hussein Askari. Itu menarik sekali. Tapi memang menimbulkan kontroversi. Dalam arti ada yang setuju, ada yang tidak. Tidak setujunya itu misalnya ukuran keislamiannya itu apa? Apa ukuran ininya Pak ya? Ukuran keislamiannya itu apa? Kok menyimpulkan bahwa negara-negara tertentu justru lebih Islami
dari negara Islam sendiri. Tapi judulnya itu sendiri sudah sangat menarik. How Islamic are Islamic countries. Yeah. Kalau saya cenderung melihat begini, bukan mestinya jangan Islamic countries. Karena the so-called Islamic countries itu kan nanti jadi perdebatan cukup serius ya. Tapi mungkin Askari dan Rahman punya pertimbangan ya. Cuma bagi saya mestinya itu adalah how Islamic are Muslim countries. Dengan mengatakan Muslim countries itu maknanya negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Oh, ya. Bisakah kita mengatakan bahwa Indonesia itu negara Islam? No. But if we say it is Muslim countries, yes. Ya kan? Kita mengatakan Islam Indonesia itu negara Islam sulit sekali, perdebatannya panjang sekali. Tapi dengan mengatakan Islam Indonesia adalah negara Muslim, saya kira cukup bisa diterima. Nah karena itu, kenapa saya melakukan pembedaan itu? Karena bagi saya, seperti seri-seri awal dulu kita sudah berbicara tentang Islam sebagai nilai dan Muslim sebagai identitas. Kadang-kadang ada yang nggak nyambung. Sebagai Muslim tidak mempraktekkan nilai Islam. Nah, kenapa lalu disebut negara-negara tertentu tadi itu mempraktekkan nilai Islam? Berarti di situ Hussein Askari dan Rahman mengakui atau sebenarnya dia malah promosi bahwa ternyata nilai Islam itu universal. Dengan dia mengatakan, menyimpulkan beberapa negara yang katakanlah berbudaya Barat tadi itu sebagai negara yang lebih Islami dibanding negara-negara Muslim. Sisi positifnya adalah dia sedang melakukan universalisasi nilai ya Pak. Iya kan? Bahwa kenapa saya sebut Islami? Karena yang kamu praktekkan itu ada dalam ajaran Islam dan dipraktekkan oleh orang lain. Nah, berarti kan universal. Nah, sehingga saya sendiri catatan saya adalah saya setuju to some points dan catatan saya adalah sebenarnya yang mereka lakukan itu dalam tafsir saya adalah melakukan universalisasi ajaran Islam. Wow. Maka kalau ada yang tidak setuju, no problem at all actually ya. Tetapi tidak ada masalah bagi mereka untuk tidak setuju. Iya, Pak. Tapi mari kita biasakan tidak setuju itu dengan dialektika. Dengan dialektika itu artinya asal jangan ngomong kamu buat kafir, itu jangan. Tapi istilahnya itu penelitian, jawablah dengan penelitian. Data dilawan dengan data. Data dilawan dengan data. Bukan data dilawan dengan argumen gitu Pak ya? Bukan argumen oke, tapi kalau data dilawan dengan argumen masih oke. Tapi kalau data penelitian yang metodologis lalu dijawab dengan judgement. Judgementnya pun tidak dasarnya tidak jelas, itu menjadi problem. Oke.